Lihat dinamika masyarakat di Provinsi Papua Tengah, secara khusus aspirasi sehubungan dengan beberapa demo berturut-turut yang kita ikuti selama ini, kita temukan ada beberapa hal yang sangat prinsipil yang rakyat ingin suarakan kepada pemerintah, baik pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat. Hal yang paling pokok baru saja kita ikuti dalam demonstrasi terbuka yang dilaksanakan di titik Pasar Karantu Maritis, Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tengah oleh adik-adik mahasiswa serta masyarakat akar rumput. Mereka menolak secara tegas tentang investasi yang akan dibangun di Provinsi Papua Tengah. Mengapa hal ini mereka lakukan? Karena terbukti beberapa proyek-proyek besar yang ada di tanah Papua, contoh seperti PT Freeport yang sudah jalan sekian puluh tahun, rakyat Papua secara khusus orang asli Papua, baik orang Amume, orang Kamoro maupun secara umumnya orang asli Papua di tanah Papua, tidak merasakan secara langsung pembangunan dampak daripada PT Freeport yang sudah masuk. Dan kita temukan sampai hari ini masyarakat masih hidup di bawah garis kemiskinan. Terbukti dari data BPJS yang dimunculkan oleh Dinas Sosial Pusat, di mana Provinsi Papua bagian daripada provinsi yang paling miskin dari sekian provinsi yang ada di Republik Indonesia. Itu bagian yang pertama. Yang kedua, mereka laksanakan operasi demonstrasi ini adalah untuk menyampaikan aspirasi sehingga pemerintah dapat mengevaluasi setiap investor yang masuk di tanah Papua. Harus menjadi tujuan utama itu adalah untuk kesejahteraan masyarakat setempat. Bukan mensejahterakan pengusaha, mensejahterakan pejabat, tapi harus tertuju kepada masyarakat akar rumput, masyarakat kecil, pemilik hak ulayat setempat. Sehingga masyarakat merasakan bahwa hadirnya perusahaan-perusahaan ini memang mensejahterakan mereka, bukan sebaliknya untuk mensejahterakan kelompok-kelompok yang berdaulat dalam arti yang berkuasa. Nah, ini hal yang sangat disesalkan oleh masyarakat, dan kami sebagai pimpinan partai politik di Provinsi Papua Tengah ikut menyuarakan aspirasi tersebut. Kami juga merindukan agar setiap perusahaan yang masuk ke bangsa ini, ke Provinsi Papua Tengah atau ke Indonesia bagian timur, lebih khusus di tanah Papua, dapat mensejahterakan masyarakat asli setempat. Yang kedua, ada aspirasi yang disampaikan tentang tapol-napol yang ditangkap beberapa waktu lalu. Mereka rindukan untuk dikembalikan ke tanah Papua. Artinya Indonesia itu bukan hanya ada di Makassar, Indonesia itu bukan hanya ada di tanah Jawa, di Papua pun itu juga negara Indonesia. Kenapa mereka tidak disidangkan saja di tanah Papua, di pengadilan yang ada, tapi dibawa keluar tanah Papua? Mungkin karena beda hukum sehingga boleh hal ini dilakukan demikian, atau karena ada kepentingan lain. Kalau dari sisi keamanan, tidak mungkin Kapolda, tidak mungkin Pangdam tidak mampu menjaga keamanan. Kami yakin sangat mampu sekali untuk menjaga keamanan di Provinsi Papua Tengah dan di tanah Papua. Dan terbukti sampai hari ini negara Indonesia berdaulat dari Sabang sampai Merauke. Rakyat merasakan kenyamanan yang terjadi di antara sesama bangsa Indonesia. Yang berikut yang perlu kita perhatikan, untuk pers ini sangat penting. Kami himbau kepada pejabat, kepada pengusaha, kepada semua pembesar-pembesar untuk berikan kesempatan kepada pers masuk sampai ke akar rumput, sehingga pers dapat menyuarakan aspirasi dari masyarakat, membantu suara daripada DPR atau parlemen. Dengan demikian pemerintah punya data yang akurat dan valid tentang apa yang rakyat mau dan apa yang rakyat tidak mau. Saya pikir segala sesuatu dapat dikomunikasikan dengan baik menggunakan hati nurani, maka pastikan bahwa segala persoalan yang dihadapi dapat diselesaikan dengan aman dan tepat pada waktunya. Itu bagian yang ketiga. Bagian yang terakhir yang sangat penting bagi kita, intimidasi yang terjadi antara kita sesama anak bangsa sudah saatnya untuk kita hentikan. Kita bangun komunikasi, harmoni, gotong royong, kebersamaan, karena kita adalah satu nusa, satu bangsa, satu tanah air, satu bahasa, dan jiwa gotong royong. Dan khusus kita di tanah Papua, ini tanah damai, tanah yang penuh dengan berkat. Mari kita wujudkan kasih. Kita berada di suasana bulan September, sebentar lagi Oktober dan November kita akan memasuki tahun damai, yaitu Desember. Saya memberikan dorongan dan motivasi kepada kita semua
sebagai tokoh masyarakat, sebagai tokoh politik, sebagai pemerintah, sebagai tokoh agama, pimpinan adat, mari kita bersatu, kita menjaga, kita mengawal pembangunan ini dengan baik untuk kembali menjadi kesejahteraan bagi masyarakat yang hidup tertindas. Ingat, kita sudah berturut-turut hidup di bawah garis kemiskinan. Sampai tahun 2005 pun Provinsi Papua masih hidup di bawah garis kemiskinan. Sementara kekayaan alamnya begitu tumpah ruah, tapi rakyatnya hidup miskin. Ini yang dapat kami sampaikan, kami suarakan kepada baik itu pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintah kabupaten, sampai kepada tingkat yang paling bawah. Kita prioritaskan kesejahteraan bagi masyarakat kita yang hidup di bawah garis kemiskinan. Kapan lagi mereka bisa berubah kalau bukan kita, dalam hal ini pemerintah yang diberikan mandat oleh rakyat untuk mensejahterakan mereka sesuai dengan Undang-Undang 45 bahwa negara menjamin kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dan khususnya masyarakat di tanah Papua. Orang asli Papua harus merasakan hadirnya bangsa dan negara di tengah-tengah mereka. Demikian dapat kami serukan, kami himbauan, dan semoga kerjasama yang baik bergandeng tangan dengan pemerintah, dengan swasta, dengan tokoh agama, tokoh adat, kita dapat membangun bangsa dan negara ini yang kita cintai menuju Indonesia yang sejahtera, makmur, dan adil. Demikian, Tuhan berkati kita. Shalom.